Ya saudara-saudari, kita kembali melihat bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saya memberikan perikop pada bagian ini adalah tetap di dalam perlindungan Allah. Tetap di dalam perlindungan Allah. Jangan cari perlindungan yang lain lagi. Tetap saja di dalam perlindungan Allah. Kenapa? Kenapa kita harus tetap tinggal di dalam perlindungan Allah? Karena itu sudah teruji. Itu sudah dibuktikan bahwa di luar Tuhan itu kita akan menderita. Di luar Tuhan itu tidak ada perlindungan lagi. Mau uang kah, mau mobil kah, mau apakah, tidak bisa menggantikan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka saya mengajak kita bahwa tetap tinggal di dalam Allah. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa setiap orang membutuhkan perlindungan. Setiap orang, ya, orang dewasa, anak kecil, masih bayi pun membutuhkan yang namanya perlindungan. Bahkan yang masih ada di dalam perut pun membutuhkan perlindungan. Sebab kalau mamanya hamil baru main bola kaki begitu, itu berarti itu bahaya. Ya, itu berarti membunuh diri sendiri dan bayi yang ada di dalam, ya. Mungkin ibu hamil begitu, kemudian kita lihat dia main sepak bola, ya, lari di lapangan futsal begitu kah, ya, itu bahaya juga, ya. Nah, sehingga kita lihat bahwa perlindungan ini diperlukan oleh semua orang, di semua kalangan, orang besar, anak kecil, orang yang sudah lanjut usia pun membutuhkan yang namanya perlindungan. Nah, saudara-saudari, di Republik kita juga mengatur bagaimana setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Misalnya peraturan pemerintah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perempuan. Ya, kenapa? Karena ada kekerasan, sehingga undang-undang ini dikeluarkan untuk melindungi anak dan perempuan. Tujuannya untuk melindungi supaya anak itu mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan kehidupan yang seharusnya, bukan berarti harus ditindas. Nah, seperti itu. Nah, saudara-saudari, kita lihat sekarang ini COVID-19 ini ketika masuk ke Indonesia, kemudian mulai tersebar di sebagian dunia ini, kita lihat di para medis itu ada pakaian astronot. Ya, kita lihat mereka pakai pakaian itu, kemudian mereka masuk dan kemudian untuk merawat pasien. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan perlindungan dari pakaian itu, bahwa mereka tidak terkena lagi oleh pasien yang sudah kena virus ini, supaya tidak tertular kepada mereka. Nah, demikian juga kenapa kita pakai helm? Atau misalnya kenapa kita pakai baju, pakai pakaian? Ya, untuk melindungi diri kita tuh, untuk melindungi kita. Ya, atau kita punya rumah, kita tinggal di dalam rumah supaya kita tidak kena sinar matahari, tidak kena hujan, guntur kilat itu, kita tidur dengan aman. Tujuannya supaya kita aman di dalam rumah itu. Sehingga kita membangun rumah. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam nats ini ada 3 keyakinan pemazmur yang mengajak kita supaya kita pun tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudari, kalau kita membaca kitab Mazmur, seringkali kalau kita membaca kitab Mazmur selalu ada permohonan daripada pemazmur dan kemudian keyakinan bahwa dia akan mendapatkan perlindungan. Kemudian yang berikut adalah jawaban Tuhan atas doanya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur yang kita baca ini sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian besar. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 itu pengalaman atau ajakan daripada pemazmur kepada orang-orang pada waktu itu bahwa engkau harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, harus tinggal di dalam Tuhan supaya engkau akan aman. Kemudian bagian yang berikut dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 di sana menjelaskan bagaimana Tuhan berkata bahwa jawaban Tuhan bahwa kalau engkau tinggal di dalam saya, maka aku akan memberikan
kenyamanan. Aku akan memberikan engkau keamanan, perlindungan, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadaku, yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang pertama kita akan perhatikan di sini adalah Tuhanlah tempat perlindungan. Ayat 1, 2, dan 4. Kita perhatikan di sana. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kemudian ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ayat 1 dan ayat 2 itu sama, ya. Ayat 1 dan ayat 2 itu sama, itu ajakan yang sama, bahwa kita diajak untuk tinggal di dalam Tuhan. Ya. Kenapa pemazmur? Jadi pemazmur di sini meyakini bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang aman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, di dalam bagian ini diartikan bahwa orang yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi akan diam dalam naungan yang maha kuasa. Sebenarnya lirik ayat 1b ini bagian dari lirik daripada ayat 1a. Kalau kita perhatikan di sana. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, ini sebenarnya bagian yang mau disampaikan oleh penulis, bahwa engkau akan aman kalau engkau ada di dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang kedua di sana berkata bahwa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allah yang mana? Jadi di sini bukan berbicara mengenai Allah yang lain, Allah yang dibuat oleh tangan manusia, patung dan sebagainya, atau Allah yang disembah oleh tete nenek moyang kita. Mereka menyembah patung ataupun roh-roh yang lain. Bukan Allah yang itu, tetapi Allah yang memberikan hidup kepada manusia. Kalau saya perhatikan terjemahan lain dalam bagian ini, berkata seperti ini, dalam firman Allah yang hidup, berkata seperti ini. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh yang di atas segala Allah. Berarti bukan daripada Allah yang dibuat oleh tangan manusia, ya. Allah yang dipercaya oleh nenek moyang yang tidak bisa memberikan hidup, tetapi Allah yang memberikan hidup, yang memberikan segala sesuatu. Allah itulah yang harus disembah. Nah, ini ajakan daripada pemazmur. Kemudian ayat 2 berkata seperti ini. Aku ingin mengagungkan bahwa hanya dialah perlindunganku, tempat yang aman bagiku. Ya, tempat yang aman bagiku. Kemudian berkata, dilanjutkan dengan dialah Allahku dan aku mempercayainya, dan aku berdiri di dalam Dia. Saudara, kita percaya kepada Allah. Jangan cuma berkata, kita berdoa, kemudian kita tidak mengimaninya. Ya, kita mau berdoa terus. Ya, di surga. Setelah itu kita masih takut juga. Tidak ada kepastian. Saudara, kalau kamu meminta perlindungan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan kepadamu. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan lindungi saya, tapi kemudian kita masih apa? Ya, atau bila kita lihat setan dan sebagainya, kemudian berdoa tapi bukan sedikit masuk sekter, ya. Saudara teman-teman, berarti kita masih ragu dengan apa yang kita gunakan. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kemudian ayatnya yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dan penyakit sampar yang busuk. Saudara-saudari, di dalam terjemahan lain kalau saya perhatikan di situ bahwa kalau saya melihat di dalam terjemahan lain menjelaskan bahwa ia akan melepaskan engkau dari penangkap burung, ya, dari hal-hal yang jahat. Ia akan melepaskan engkau kalau engkau tinggal di dalam Dia. Ini bagian ini sama seperti yang Yesus katakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, sebab di luar aku kamu tidak akan mendapat bagian. Maka ajakan Yesus bagian daripada ini dengan yang disampaikan oleh Yesus sama. Kenapa? Tinggallah di dalam aku. Di mana? Di dalam Allah. Supaya apa? Kita akan mendapatkan perlindungan. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu ini saya bersyukur sekali kepada Tuhan ketika saya mempersiapkan bagian ini untuk mengkhotbahkannya kepada kita semua, membagikannya kepada kita semua. Saya tercengang-cengang melihat pemeliharaan Tuhan ini kepada kita. Kenapa? Ketika orang di luar sana lagi aduh ini corona, ini bagaimana ini bagaimana, orang tidak bisa aktivitas, kita di sini bebas pancing, bebas di dalam asrama sini kita bebas. Ya, saya bilang Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena bukti daripada penyertaan Tuhan itu bukan kata orang lain, tapi karena saya sendiri mengalaminya. Saya tidak dengar daripada orang lain, tapi Alkitab itu memberitahukan kepada saya dan saya mengujinya itu bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Sehingga saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini, kita masih aman. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kenapa sampai bisa begitu? Ya, saya pikir secara manusia pasti kita takut. Ada yang tidak takut? Semua tidak takut. Puji Tuhan kalau begitu ya. Kalau tidak ada yang takut, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita diajak untuk menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri. Ya, jangan kita berkata bahwa saya bisa melakukan ini sendiri. Jangan. Menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa harus menyerahkan diri kepada Allah? Bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu, serahkanlah diri saudara dan saya kepada Allah. Maka Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini pemazmur mengajak kita bahwa kita harus punya kerinduan, merindukan Allah, bahwa saya rindu untuk berdiam diri di dalam naungan Tuhan itu setiap waktu. Bukan hanya waktu ada bencana baru saya lari mencari Tuhan, tapi setiap hari, setiap waktu saya rindu untuk ada di dalam Allah. Saya rindu untuk tinggal di dalam Dia. Jadi bukan tinggal dalam situasi tertentu, tetapi setiap situasi itu saya mau tinggal di dalam Allah. Kenapa? Harus tetap di dalam Dia, maka perlindungan itu ada. Kalau keluar masuk, wah itu parah itu. Ya, sebentar percaya, bilang Tuhan saya percaya kepadamu, nanti setelah itu keluar lagi, pergi lagi cari bantuan kepada Allah-Allah lain, nanti ada bencana kembali lagi. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi kalau kita bilang kita tinggal di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Tetap. Dan di sini bagian ini bukan sesuatu yang terjadi hanya sementara, tetapi terus-menerus dan kekal tinggal di dalam Dia. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara-saudari, bagian yang berikut adalah Tuhanlah yang mampu melepaskan dari jerat kejahatan. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, ayat 3, kemudian ayat 4, maksud saya ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, saudara-saudari, dengan kapaknya ia akan menudungi engkau,
di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kemudian ayatnya yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Nah, saudara-saudari, di sini menjelaskan bagaimana keyakinan pemazmur terhadap Allah. Keyakinan pemazmur terhadap Allah bahwa apa yang dia minta kepada Allah, Allah berikan itu kepada dia. Ya, Allah menyertai dia, Allah melindungi dia, sehingga dia menyampaikan ini ajakan kepada orang lain bahwa engkau harus tetap di dalam perlindungan Allah. Bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Tidak mungkin orang percaya hidup di dalam kehidupan yang buruk. Pasti setiap orang yang percaya kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan. Sesulit apapun persoalan, penyakit sampar apapun, Tuhan akan menyertai. Kenapa? Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidupnya. Di sini membuktikan bahwa kuasa Allah berperan sangat luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan di sini, engkau tidak usah takut. Di sini ada ajakan bahwa tidak usah takut. Ya, jangan takut. Ya, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, saudara-saudari, di sini ada kata tak usah takut, ya. Tidak usah takut. Jangan takut. Ya. Kalau engkau tinggal di dalam Allah, berdiam diri, berlindung di dalam Allah, maka Tuhan bilang bahwa pemazmur mengajak bahwa jangan takut. Kalau sudah berkata bahwa saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Allah, jangan lagi takut. Kenapa? Kalau keyakinan itu dan engkau meminta kepada Tuhan, yakinlah bahwa engkau sudah memperolehnya. Ya, kalau kita baca Mazmur nomor 3, di sana ketika Daud dikejar oleh anaknya Absalom, di sana Daud berdoa kepada Allah. Dan Daud berkata bahwa dan aku tidur dengan nyenyak sebab Allahku adalah benteng pertahananku. Padahal dia meminta kepada Allah. Orang sedang mau membunuh dia, anaknya mau membunuh dia, tapi dia berkata bahwa aku tidur dengan nyenyak. Ya, kita saja ya kalau dengar misalnya di kampung begitu, ini orang ada jaga-jaga di kampung belakang rumah, begitu ya. Ada jaga-jaga di kampung belakang rumah. Wah, itu tidak tidur pasti. Ya, lembur. Ya, senter siap semua. Ya, senter siap, parang, busur semua siap. Ini orang jaga di belakang sap rumah ini. Tidak mungkin kita tidur. Ya, atau mungkin dong pergi kemudian bilang, kita ada ketemu orang di sana, ada ketemu orang jahat. Wah, itu pasti orang mulai waspada, jangan keluar sembarang. Begitu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa apa? Kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tuhan kasih kita pengertian untuk apa? Untuk bersandar kepada Dia. Bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tapi bersandar kepada Dia. Tapi saya harus menjelaskan juga, menegaskan bahwa Tuhan memberikan kita pengertian untuk bersandar kepada Dia. Tapi jangan juga mencobai Tuhan. Ini saya harus sampaikan ini karena banyak orang berpikir bahwa beriman itu sudah cukup, tidak harus pakai hikmah. Sehingga apa? Beriman saya sudah tahu itu luar bisa pergi taruh kaki di situ. Itu orang itu tidak beriman berarti. Ya,
harus waspada. Dengan apa? Hikmat yang Tuhan kasih itu. Dengan itu kita membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Saya tahu bahwa saya aman di dalam perlindungan Tuhan, maka saya gunakan hikmat ini untuk apa? Supaya saya tidak masuk ke dalam hal itu. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Di sini pemazmur mengajak kita untuk selalu berada di dalam naungan Tuhan. Kenapa? Dunia ini rusak dan kejahatan itu ada. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Kita bilang di Merauke ini corona, jadi lari ke Boven, di sana tidak aman. Lari ke kampung itu juga tidak aman. Lari ke Jakarta tidak aman, mau lari ke Belanda juga tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali di surga, itu yang aman. Ya. Selama kita masih ada di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tidak ada. Kenapa? Karena dunia sudah rusak oleh dosa. Tapi yang Tuhan kasih kepada kita apa? Hikmat supaya kita tetap aman. Kenapa? Dengan hikmat itu kita gunakan supaya kita menjaga diri kita. Ya, saudara, saya kasih tahu lagi, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Ya, Merauke corona, jadi kita lari semua ke Tanah Merah sana. Ya, mungkin di Tanah Merah bukan corona, mungkin Soanggi. Ya, atau di kampung mungkin bukan corona tapi kupuk juga ada di sana. Ya, jadi tidak ada tempat yang aman. Penyakit menular ini atau kita kenal COVID ini sebenarnya ini membuktikan bahwa ada dosa, supaya kita harus tahu bahwa itu membuktikan bahwa sudah ada dosa. Kenapa kita bilang, ada yang bilang kemarin mama saya telepon kemudian bilang begini. Ini kami dengar di kampung ada yang baca di internet bilang ini hukuman dari Tuhan. Mama, hukuman dari Tuhan itu waktu Adam dan Hawa sana itu sudah ada hukuman. Kenapa? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu hukuman itu sudah dikasih. Jadi jangan bilang penyakit COVID ini hukuman Tuhan. Membuktikan bahwa dosa itu ada. Supaya apa? Manusia sadar bahwa dunia ini penuh dengan dosa dan berbalik kepada Allah. Bahwa dunia ini tidak aman, maka manusia harus mencari Allah. Membuktikan bahwa dunia ini tidak aman, tidak ada tempat yang aman dan manusia harus mencari Allah. Sehingga apa? Pada bagian ini saya menegaskan kepada kita bahwa ketika saya membaca ini bahwa Tuhan benar bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman hanya bisa saya terima ketika saya berada di dalam Engkau. Dan saya mengajak kita bahwa tetap di dalam Tuhan. Jangan mencari ke tempat lain lagi. Tinggal di dalam Dia. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di waktu segala jalanmu. Saudara, doktrin atau pengajaran tentang malaikat ini kurang familiar di kalangan gereja. Kenapa? Jarang kita mendengarkan khotbah tentang malaikat. Ya, jarang kita mendengarkan khotbah tentang malaikat. Doktrin angelologi atau malaikat, tentang malaikat itu. Padahal Alkitab sendiri mencatat bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menjaga orang percaya. Kamu minta di dalam nama Yesus, Allah akan perintahkan mereka untuk menjaga engkau. Ya. Beberapa waktu lalu kami makan di rumah ibu kepala sekolah. Kemudian ibu sharing pelayanan ya. Ibu pelayanan di Kalimantan. Kemudian saya juga diberkati dengan sharing ini. Ketika ibu pelayanan kemudian tinggal sendiri, ya anak gadis tinggal sendiri ya. Ibu tinggal sendiri kemudian malam hari tidur dan kemudian guntur kilat. Orang bilang di situ tempat itu ada setan dan sebagainya. Orang-orang di situ takut tapi ibu tinggal sendiri. Kemudian malam hari gelap guntur kilat dan tiba-tiba setan atau apalah, pokoknya ada kuasa lain di luar kuasa Yesus yang datang dan kemudian tiba-tiba di depan mukanya ibu langsung dihukum ini. Begitu. Apa yang terjadi? Ibu seringkan ini dan menguatkan saya bahwa saya minta kepada Allah
dan Allah menolong. Dan tidak ada rasa takut. Pertama, tidak ada rasa takut. Dan saya percaya bahwa Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga dia. Saudara, kenapa? Engkau waktu tinggal di dalam Tuhan, setan tidak akan takut, tidak akan dekat kepada engkau. Dia akan lari daripadamu. Ya saudara, kesaksian hamba Tuhan yang lain berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, rumahnya tidak akan dimasuki setan. Kenapa? Malaikat Allah diperintahkan untuk menjaga orang itu. Nah, saudara-saudari, kenapa? Kepastian daripada percaya kepada Allah itu akan membawa saudara itu semakin tinggi dan melihat betapa Allah bekerja di dalam hidupmu. Jadi kalau pergi di kampung, jadi gereja tidak cukup, jadi cari yang lain lagi. Kesembuhan yang lain lagi. Ya, contoh yang paling sederhana adalah ketika kita sakit kemudian dokter bilang tidak ada penyakit. Wah, itu bahaya. Langsung kemudian panggil mata 4K, mata 6K. Tidak tahu itu mata ada 2 di depan Tuhan ciptakan, tapi itu ada di mana lagi, tidak tahu. Tapi panggil mata-mata yang itu untuk lihat lagi. Ya, setan itu dia berteman dengan setan. Ya, kelihatannya baik, setan pun bikin baik sekali. Kemudian kita percaya itu kuasa Tuhan. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Ya, hati-hati dengan hal ini. Ya, saya pernah bercerita bagaimana ketika saya pelayanan juga dan kemudian ada ibu yang kakinya patah dan kemudian kami masuk dalam waktu yang bersamaan, ada dukun dan ada pendeta di dalam. Saya masuk duluan, kemudian dukun ini masuk. Ya, dan kemudian ibu ini berkata bahwa nanti setelah dukun ini dulu baru berdoa. Oh, ibu minta maaf. Kalau orang yang mendahului kuasa Tuhan, saya tidak akan melayani. Sekarang ibu buat keputusan, apakah Tuhan atau dukun? Kemudian ibu ini berkata bahwa Bapak minta maaf, kami perlu dukun. Dan saya bilang kepada ibu ini, kamu menolak Tuhan hari ini, saya tidak bertanggung jawab atas kesakitan ini. Dan saudara, sekalipun orang bilang ilmu sambung tulang pun tidak bisa untuk menyembuhkan ibu ini. Saya kasih tahu. Orang biasa bilang, bawa ke bapak itu, dia bisa sambung tulang. Saudara, dokter disediakan oleh Tuhan untuk menolong orang percaya, bukan dukun. Sebab saya sendiri mengujinya bahwa sampai dengan hari ini, ibu itu belum bisa berjalan. Kenapa? Waktu kamu menolak Tuhan, waktu kita menolak Tuhan, kita akan tahu akibatnya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini kita diajak bahwa jangan keluar dari Tuhan. Dan bagian yang berikut, bagian yang ketiga adalah Tuhan memberkati orang yang hidup di dalamnya. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara-saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara, Allah berkata bahwa jika hati kita melekat kepada dia, dia akan meluputkan kita, melepaskan kita dari penyakit sampar yang menular, dari orang-orang yang jahat, dari kemiskinan, dari hidup yang tidak jelas. Allah akan menolong kita. Saudara, saya mau mengajak kita bahwa hari ini sampai dengan hari ini kita masih bisa kuat dan masih bisa sehat. Saya mau katakan bahwa semua karena Allah. Maka saya mengajak kita bahwa jangan kemana-mana lagi. Tetap tinggal di dalam Dia. Jangan mencari pertolongan ke tempat lain. Kalau selama ini kita berdoa kepada Allah, Tuhan jaga kami, Tuhan berkati kami, maka tetaplah di dalam Dia. Jangan mencari perlindungan
ke tempat lain. Masa depan apapun itu, tetaplah di dalam Dia. Saudara, minggu lalu saya ada suruh kita sekalian untuk menuliskan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apa yang menjadi keinginan saya nanti. Dan hari ini saya mau berkata bahwa jika saudara sudah menuliskan itu, tetaplah di dalam Allah. Maka saudara akan memperoleh apa yang saudara inginkan. Kalau kamu punya keinginan, punya cita-cita, dan kemudian kamu keluar daripada Allah, percayalah, kamu tidak akan mendapatkan itu. Mungkin kamu akan mendapatkannya, tapi dengan cara yang salah. Bukan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Kamu bisa mendapatkan jabatan, tetapi mungkin dengan uang. Itu tidak diberkati oleh Tuhan. Waktu kamu tinggal di dalam Tuhan, apa yang engkau minta? Tuhan Yesus bilang begini, mintalah di dalam namaku, maka kamu akan memperolehnya. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberkati orang yang hidup di dalamnya. Ayatnya yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jika kita tinggal di dalam Allah, pemazmur berkata bahwa jika engkau tinggal di dalam Allah, waktu engkau berseru kepada Dia, Ia akan menjawab. Dia akan menjawab dan memberikan jawaban kepada orang-orang yang percaya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayatnya yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, tidak ada orang yang pernah berdoa bilang, mungkin ada, tapi saya percaya bahwa menurut saya tidak ada orang yang berdoa bilang, Tuhan, biar saya umur sampai segini saja, sampai 15 tahun saja, atau sampai 20 tahun saja. Jadi ambil sudah, begitu. Atau bilang, Tuhan saya bosan hidup di dunia ini, jadi sudah ambil saya. Tidak ada. Pasti Tuhan biar panjang umur. Orang berdoa ulang tahun selalu bilang, supaya umurnya panjang sampai rambut putih, sampai pegang tongkat lah, sampai apalah. Ya, semuanya minta selalu umur panjang. Tapi saya sampaikan bahwa jika kamu mau sampai umur panjang dan kita semua ini mau sampai umur panjang, Alkitab bilang pada hari ini bahwa tetap tinggal di dalam Dia. Maka Tuhan bilang, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang menjadi refleksi untuk kita atau yang menjadi renungan untuk kita? Yang pertama adalah ajakan pemazmur kepada kita semua bahwa percaya kepada Tuhan. Percaya. Percaya itu bukan hanya dengan mulut. Saya percaya kepada Tuhan. Bukan itu. Orang sidi kemudian masuk dari sana. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Misalnya begitu ya. Masuk kemudian muka begini. Datang. Beri di depan. Saudara siapa begitu? Martina kah siapa? Belandina kah siapa begitu? Pendeta angkat tangan kemudian, menangis dia. Tuhan saya mau ikut engkau begitu. Setelah keluar dari gereja 1-2 hari kemudian, janji di hadapan Tuhan itu diingkari. Bukan itu maksudnya percaya kepada Tuhan. Tapi waktu kita bilang percaya kepada Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia, percaya kepada firman-Nya, dan tetap di dalam Dia. Saudara-saudari, bagian yang berikut adalah mencari perlindungan Tuhan. Jangan mencari perlindungan ke yang lain-lain, tapi meminta dan mencari perlindungan itu kepada Tuhan, kepada Allah yang memberikan hidup. Bukan kepada Allah yang dibuat oleh tangan manusia, Allah yang mati. Tetapi Allah yang hidup dan yang memberikan hidup kepada kita.
Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dan yang berikut adalah Allah memberikan kita hikmat untuk bagaimana menghadapi setiap situasi. Situasi yang ada di tempat ini, ataupun situasi yang kita alami, baik hari ini yang sekarang sedang kita alami, maupun situasi yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mintalah kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripada Dia. Saudara-saudari, sekarang kita ada di dalam situasi menghadapi corona. Ya, penyakit menular. Dia menular kepada orang lain. Saya bisa tularkan kepada yang lain. Seperti itu. Dan dunia ini sedang menghadapi itu. Tapi yang saya mau mengajak kita adalah tetap di dalam Allah. Maka saudara dan saya akan aman di bawah kepak sayapnya. Saudara-saudari, percayalah kepada Dia, maka Allah akan menolong engkau dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan memelihara kita.